Tengah saja. Itu dari mulai awal itu saya udah ngerasa nggak enak. Saya sempat nyolek nih temen nih, saya senggol pakai sikut. Mang, kok perasaan gue nggak enak ya? Sama bah katanya. Ya udah, begitu jenazah sampai katanya mau dimandiin. Ya saya secara pribadi kan karena memang pernah bawa jenazah juga sebelumnya, saya minta coba lihat surat kematiannya dong, boleh nggak? Saya bilang, atau identitasnya nih buat laporan ke yayasan. Saya lihat di KTP agamanya Muslim. Tapi kok disiapin peti dan katanya mau dimakamkan secara Kristen Protestan. Nah, di situ udah bingung lagi nih. Ini gimana? Ah ya udahlah, ngapain kita pikirin, saya bilang kan. Kita cuma mau bawa doang kok. Oke. Selesai dimandiin, ada keluarganya 2 orang. Itu yang satu mungkin anaknya, yang satunya lagi entah adiknya atau kakaknya. Setelah dimandiin kan nih mau dimasukin ke dalam peti. Pada nggak ada yang berani. Karena memang ya mohon maaf, kondisi wajahnya itu kayak mata sebelah kanannya ini kan kayak bekas tumor atau apa gitu. Busuk. Memang belum nampak keluar belatung. Tapi udah nggak enak lah, aromanya udah nggak enak. Diperban lah sama dia, sama anaknya minta dibuka. Nah, begitu anaknya bilang minta dibuka, si peti ini tadi tempat dia mau masukin kayak geser, Bang. Loh, ini ada apa? Nah, karena ya kalau mungkin bahasa orang RSCM setan dorong lah ya. Yang biasa mandiin, biasa bawa jenazahnya itu. Karena si anak dan adik atau kakaknya tadi nggak berani untuk angkat itu jenazah masuk ke dalam peti, dia minta bantu. Temen saya nih begitu mau ngebantu ngeliat itu, wah gue nggak ada bah, lu aja deh bah katanya kan. Oke, saya bilang. Kita masukin dalam peti. Pas mau masukin ke dalam peti itu belum ada gerakan tambahan dari peti atau dari apa-apa, nggak ada. Udah kita masukin. Begitu kita mau nutup ini peti, kebetulan saya pas di bagian kepala itu kayak ada angin keluar. Terus gitu. Saya ngelihat yang di bagian kaki orang RSCM, udah nggak usah dipikirin, tutup aja kata dia. Saya mikir kan dia kerasa juga ya. Daripada saya ada apa-apa, pikir saya kan, saya juga mau ngebudiin kendaraan. Saya tanya, ini bener nggak apa-apa? Udah tutup aja, tutup. Begitulah kita tutup, pasang tuh bautnya 4, mau kita angkat. Nih nggak bisa didorong, Bang. Kekunci itu katanya gitu kan. Nggak kekunci. Itu udah 2 kejanggalan. Udah hampir jam 10:30 akhirnya udah bisa masuk, dokumen segala macam udah beres. Masuk deh ke unit, ke ambulan. Kita tanya lagi, ada nggak nih yang mau ikut lagi selain 2 orang ini? Karena ternyata ada beberapa orang lagi yang nyusulin, katanya keluarga. Enggak bang, kata dia. Cuman mereka berdua aja. Oke. Masuk. Jam 11 kita start dari RSCM. Kita start dari RSCM aman, nggak ada masalah. Sampai tol cuma berasa kayak kok ada yang nyenggol di belakang. Kebetulan saya bawa mobil nih. Ada yang nyenggol, saya lirik ke temen. Mang, udah lihat depan aja kata dia. Oh, berarti dia ngerasa. Nah jadi ini baru mau masuk nih, masuk ke tol Merak. Saya ini iseng ngelihat ke spion. Jenazah kan dalam peti bang. Duduk nih di pandangan saya nih, duduk peti ditutup. Nggak berani nih saya ngomong, saya cuma diem aja kan. Saya senggol lagi teman saya, udah bawa mobil aja. Oke, terus jalan nyampe di pintu gerbang tol Merak. Itu kan ada karantina dulu tuh untuk jenazah. Kita mau masuk ke sana, ini diputerin nih. Maksudnya yang harusnya nih biasanya kalau teman-teman bawa jenazah nyebrang ke Lampung dari Jakarta atau dari mana, itu kan cukup ke karantina situ, terus langsung dikasih surat, bisa langsung naik kapal. Oke. Karena mungkin ada aroma nggak sedap saat petugas periksa, kita diputerin nih, suruh ke belakang, ke kesehatan dulu. Dari kesehatan balik lagi ke depan.
Habis balik lagi ke depan, saya bilang, udah ini biar saya yang urus, mobil masukin deh. Tapi teman saya nggak berani. Ternyata nih posisinya, dia waktu saya bilang tadi awal, kayak ada yang nyenggol, kayak ada suara gitu. Dia juga ngerasa. Nggak deh katanya kan, kalau sendirian nggak deh. Udah, akhirnya ya hampir 1 jam dengan permasalahan karantina. Jadi juga sekitar jam 12:30 kita baru naik kapal. Sampai di kapal jam 1, di atas kapal itu ada lagi yang rada janggal. Tadinya itu mobil awalnya kan bareng nih, ada beberapa mobil deret. Kita naik kan, supir kan terus tidur kan ya. Masuk ke ruang driver tidur. Dipanggil kita. Itu yang bawa ambulans siapa? Saya bilang kan. Pak, tolong dong pindahin, jangan di situ. Kenapa? Saya bilang kan nggak ada masalah. Saya lihat ternyata emang anaknya nggak di situ, sama si entah adiknya apa kakaknya tadi nggak di situ juga, nggak dalam unit. Saya buka pintu, aromanya nggak enak Pak. Akhirnya saya sama si entah juru parkir apalah ABK-nya di situ, karena ini suruh majuin dikit mobil. Ya udah saya majuin dah. Saya majuin agak menjauh. Ya akhirnya kita ya udahlah. Kita mau tidur juga nggak bisa lagi. Kita duduk aja lah di sini, saya bilang kan. Kita karena mau ngerokok, keluar deh dari unit. Duduk di samping unit. Cerita kita berdua. Lu tadi ngerasa nggak, Mang? Iya, ada yang nyenggol telinga gua, kata dia kan. Waduh, berarti sama. Terus yang lain ada nggak? Ada sih, cuman nggak usah diomongin, kata dia kan gitu. Ya udah kita ngerokok. Kita ngerokok di dalam, saya tuh ngerasa agak karena ya mungkin entah ini anugerah, entah juga ini kekurangan dari Tuhan, saya nggak tahu ya. Sedikit bisa ngelihat hal-hal yang begitu, jadi saya ngelirik nih ke dalam unit. Ngelirik ke dalam unit itu nggak ada masalah apa-apa, tapi kok orang ngelihatnya lampu di unit hidup, kayak terang gitu loh, ngeliatin ada peti di dalam. Duh, ini apa ya? Saya bilang. Ya udahlah, ambil positifnya aja gitu kan. Dah, karena kita asik ngobrol apa segala macem, nggak kerasa tuh nyampe di Bakau. Nah kita nyampe Bakau, teman saya bilang, ntar gue pas baliknya aja yang bawa ya. Sekarang lu dulu dah, oke. Turun kita dari kapal sekitar jam 4:30, kalau nggak salah 4:30 atau jam 5 itu. Pokoknya udah pagi lah gitu ya. Jadi saya tanya nih sama keluarga, mapnya mana? Saya bilang 2018 kan kita udah ada Android ya. Mapnya mana? Dikasih lah. Itu di wilayah Lampung Timur. Sebelumnya saya juga nggak kepikiran nih nanya. Dari awal berangkat tuh nggak kepikiran nanya. Ngelihat di map, oh ini paling jam 8 jam 9 paling lama nyampe. Ya udahlah kita agak santai kan. Saya agak santai. Minggirin mobil dulu nih, kan banyak yang jual kopi itu di pelabuhan. Beli aja kopi, kita ngopi di mobil, maksudnya sambil jalan. Kita jalan, habis beli kopi itu kita jalan. Nah, di jalan ini ada beberapa kejanggalan, Bang. Iya, merinding nih saya jadinya nih. Yang di awal, mungkin saya sendiri yang ngeliat atau gimana. Nah, waktu kita jalan itu,